مكان. سيدي يا محمد حبك روح الإيمان. يا رحمة رحمن يا فيض البنان لكل بني الإنسان. قرآن قرآن يا رحمة رحمن يا فيض المنان لكل بني الإنسان. لا إله إلا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Di sebuah sudut tenang, Kampung Pulau Damar, Desa Sukamantri, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, berdiri sebuah tempat pengajian yang lahir dari niat suci dan cinta pada Al-Quran. Tahun 2009, seorang guru sederhana namun penuh semangat, almarhum Ustadz Salbani, mendirikan TPQ Mirqatul Ulum. Dengan segala keterbatasan, beliau membuka pintu rumahnya dan menjadikannya tempat pertama anak-anak belajar huruf demi huruf, ayat demi ayat. Latar belakang pendirian TPQ ini berangkat dari keprihatinan beliau terhadap kurangnya fasilitas pendidikan Al-Quran bagi anak-anak di wilayah tersebut. Dengan semangat dakwah yang tinggi dan niat yang tulus untuk mencerdaskan umat dalam bidang agama, Ustadz Salbani mulai mengajarkan Al-Quran secara sederhana di kediamannya. Awalnya hanya diikuti oleh beberapa anak-anak di sekitar rumah. Namun, lambat laun jumlah santri terus bertambah karena pendekatan beliau yang penuh kasih sayang dan keteladanan dalam menyampaikan ilmu. Tak ada papan nama besar, tak ada ruangan ber-AC. Yang ada hanyalah ketulusan, kesabaran, dan keyakinan bahwa ilmu Al-Quran adalah cahaya yang harus diwariskan. Tahun demi tahun berlalu, TPQ Mirqatul Ulum pun tumbuh menjadi tempat harapan. Anak-anak datang setiap sore ba'da maghrib dengan semangat, bukan hanya belajar membaca, tapi dibimbing untuk menjadi pribadi yang berakhlak. Hingga tahun 2020, kabar duka datang. Ustadz Salbani wafat, namun cahaya itu tak padam. Istrinya, Ibu Ustadzah Marwiyah, dengan takbah dan penuh cinta melanjutkan perjuangan itu. Bersama anak-anaknya, mereka menjaga warisan sang guru, menjaga lentera ilmu agar terus menyala. Tak hanya mereka, adik dari Ustadzah Marwiyah, yaitu Bapak Ustadz Abdul Mu'in pun ikut berperan. Setiap malam Senin, beliau mengajarkan kitab kuning di Mushola Nur Rahman, memperluas jangkauan ilmu agama untuk masyarakat sekitar. Hari ini,
TPQ Mirqatul Ulum bukan hanya tempat belajar Al-Quran. Ia adalah bukti bahwa cinta, keikhlasan, dan ilmu mampu hidup lebih lama dari usia manusia. Dan selama ada yang meneruskan, perjuangan itu tak akan pernah selesai. Mengaji di TPQ Mirqatul Ulum memberikan pengalaman yang sangat berharga. Tempatnya nyaman, para ustadz dan ustazahnya baik dan sabar, dan penuh perhatian. Dalam membimbing para santri, kami juga diajarkan akhlak dan adab. Pesannya, semoga TPQ Mirqatul Ulum terus berkembang dan selalu menjaga kualitas ajaran Al-Quran. Harapannya semoga banyak santri yang mencintai Al-Quran. Semoga para ustadz dan ustazahnya diberikan kesehatan, kesabaran, dan keberkahan dalam mendidik generasi penerus Islam. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Ini sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Umi ya. Sebelumnya terima kasih banyak Umi atas luang waktunya karena saya mau wawancara Umi terkait pengajian ya di TPQ Mirqatul Ulum ini. Umi siap? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Umi, yang pertama, bagaimana awal mula berdirinya tempat pengajian ini Umi? Bagaimana Umi? Alhamdulillah. Awal ngaji ini di rumah ya, di rumah sendiri. Pakai minyak tanah. Masih gelap, masih pakai minyak tanah. Pakai itu apa? Kaleng susu, sumbu kompor tuh rumah. Damar ya Umi ya? Kedamar, pakai sumbu kompor. Dan belum ada lampu. Ya, masih pakai tikar buat bentuknya itu. Itulah Berarti udah lama banget Umi. lama semenjak saya kawin udah lama. Ya. Alhamdulillah ya didirikan tempat ini dimulai tahun 2009 kalau tidak salah ya. Sampai sekarang berarti 16 tahun yang lalu ya Umi ya. Baik, selanjutnya apa motivasi atau semangat Abah itu dalam mendirikan pengajian ini? Semangat Abah supaya anak-anak bisa ngaji ya, supaya anak-anak bisa ngaji buat bekal di akhir nanti, buat bekal di masa depan kelak ya. Semua kan Al-Quran itu adalah cahaya dan ini buat bekal di masa depan kelak, masa depan nanti. Karena yang namanya ilmu itu harus diamalkan dan harus diajarkan. Ilmu itu sebagai lampu cahaya dan balik walau bil ayat, sampaikanlah kamu walaupun satu ayat. Kata bapak kata Tapi bermanfaat ya Umi ya. baiknya sampaikanlah walaupun satu kalimat, satu ayat, bisa A, bisa B. Ya awal nikah aja udah dulu kira 40 tahun lebih mendampingi suami. Sekarang suami tidak ada, udah 5 tahun lalu. Pengajian alhamdulillah aktif setiap harinya. Anak-anak pada ngajarin ngaji. Kata orang tua ngaji itu ajarin supaya bisa ngaji, supaya ada penerusnya.
Alhamdulillah ya. Ngaji. Ada ngaji kitab juga Umi ya, kitab apa aja nih? Iya ada sih. Apa? Kita banyak yang diaji itu. Nah, Sepina ya. Setiap harinya kan. Iya, setiap harinya ngaji Quran ya Umi ya, ngaji kitab ya. Iya. Nggak ada maghrib ya. Nggak ada maghrib ngaji Quran. Terus dilanjutkan ngaji kitab sampai selesai itu baik. Tiap malamnya ya, kecuali malam Jumat ngaji Yasin di musola bersama keluarga, kirim kepada orang-orang tua kita semua. Kalau ngaji malam Senin itu apa ya, Ngaji kitab. Bandungan kita ada takrib, ada tiap malam Senin Ustadz Abdul Muin adik saya. Dan malam Selasa itu ngaji qori. Ada koli juga. Ada qori yang ngajarin anak saya. Alhamdulillah. Dan malam-malam lainnya ada tahajud sore. Nah, itu harus ditekunin supaya bisa. Emang kelihatan kayak mana ngajinya. Kalau ngaji kan tetap setitik asal tetap di qolilun qor khairun min katsirin qad. Setitik asal tetap ngaji. Oke baik Umi, terima kasih untuk pertanyaan terakhir. Apa harapan Umi untuk masa depan pengajian ini dan generasi muda di kampung ini Umi? Apa aja? Harapan Umi supaya santriwan, santriwati itu menjadi anak yang benar, anak yang soleh dan soleha, anak yang pintar. Bukan anak yang pintar doang, anak yang benar. Kalau anak yang pintar itu bisa minterin, anak yang soleh, soleha, anak yang benar, anak yang sopan, anak yang berakhlak mulia. Itu harapan Umi. Dan kan di hadis itu ada 3 ya. Amal yang mengalir itu tadi bangunan tuh. Jadi ya, kedua kan ilmu yang bermanfaat. Ketiga anak yang soleh. Harapan itu supaya anak-anak kita bisa melanjutkan kepada pengajian ini ya. Nanti kalau kita ada anak-anak kita, cucu-cucu kita bisa melanjutkan, bisa meneruskan perjuangan kiai-kiai kita, guru-guru kita semuanya. Mudah-mudahan minyak ini bisa disobarkan, Tambah iya, ya. Umur kan setiap hari berkurang ya. Wa umrina bisunhi kulyaumi ya. Umur itu setiap hari berkurang dan dosaku setiap hari bertambah. Walau jahit. Bagaimana aku menanggungnya? Ya, kita harus menjalankan perintah Allah supaya dosa kita diampuni kepada Allah. Ya. Jadi kita minta doanya pada Neng, kita doain guru-guru kita, uminya semua dikirim biar sehat walafiat, uminya guru-guru kita yang didoain biar dikirim Fatihah supaya berkah ilmunya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Umi atas waktunya. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan untuk keluarga dan pengajian ini. Terima kasih banyak Umi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.